Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8. Kami akan menjelaskan tentang perjanjian Rome-Ryan. Apa itu perjanjian Rome-Ryan? Perjanjian Rome-Ryan juga disebut perjanjian Rome-Van-Ruygen adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Roem dan Herman van Ruygen. Latar belakang perjanjian Rome-Ryan diawali dari serangan Belanda kepada Indonesia setelah kemerdekaan yang disebut agresi militer Belanda 1 dan 2. Pada saat itu, Belanda menyerbu Yogyakarta dan juga menawan beberapa pemimpin Indonesia sebagai tahanan politik. Belanda juga menyebarkan propaganda bahwa tentara Indonesia sudah hancur sehingga dikencam oleh dunia internasional. Hal tersebut menuai berbagai kecaman dari luar negeri. Tekanan luar negeri yang bertubi-tubi akhirnya membuat Belanda kembali bersedia berunding. Dalam perundingan tersebut, Belanda kembali memulihkan pemerintahan setelah para pemimpin Indonesia memberi perintah untuk menghentikan gerilya bekerja sama dalam pemulihan perdamaian dan memelihara ketertiban serta keamanan. Perundingan Rome-Ryan kemudian kembali dilanjutkan pada 1 Mei karena tekanan dari Amerika Serikat menjanjikan bantuan ekonomi setelah Belanda menyerahkan kedaulatan. Jika Belanda belum menyerahkan kedaulatan di Indonesia, Amerika Serikat tidak akan memberikan bantuan apapun kepada Belanda. Tujuan dari pihak Indonesia yaitu 1. Pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 1949. 2. Perintah menghentikan perang gerilya. 3. KMB akan dilaksanakan di Den Haag. Tujuan dari pihak Belanda yaitu 1. Menjaga penghentian gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. 2. Tidak akan mendirikan negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia sebelum 19 Desember 1948. 3. Berusaha dengan sungguh-sungguhnya supaya KMB segera ditiadakan sesudah pemerintah Republik kembali ke Yogyakarta. 4. Menyetujui kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. Hasil perjanjian, pihak Indonesia melalui Mr. Roem menyatakan 1. Mengeluarkan perintah kepada pengikut-pengikut Republik yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. 2. Bekerja sama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan, dan turut serta pada konferensi meja bundar di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat. Kemudian Belanda melalui Dr. Ryan menyatakan 1. Menyetujui kembalinya pemerintah rakyat Indonesia ke Yogyakarta. 2. Menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. 3. Tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai rakyat Indonesia sebelum 19 Desember 1949 dan tidak akan meluaskan negara daerah merugikan Republik. 4. Menyetujui adanya rakyat Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. 5. Berusaha dengan sungguh-sungguh supaya KMB sebagai diadakan sebagai pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Pada tanggal 22 Juni, sebuah pertemuan lain diadakan dan menghasilkan keputusan. 1. Kedaulatan akan diserahkan kepada Indonesia secara utuh dan tanpa syarat sesuai perjanjian Renville pada 8 Desember 1947. 2. Belanda dan Indonesia akan mendirikan sebuah persekutuan dengan dasar sukarela dan persamaan hak. 3. Hindia Belanda akan menyerahkan semua hak, kekuasaan, dan kewajiban kepada Indonesia.